Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Let's praise Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Everybody say, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Everybody shout! Nothing is impossible. Let's sing. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Say deep down I know. Deep down I know that
Let your fire burn within us, Lord. You're here with us, I know it. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi. Say Jesus. Hey, hey, hey. Everybody jump. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas.
perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum makanmu akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah rataku jadi tarian. Hey, hapuskanlah dosa dan masa laluku. Dan kini ku jadi lebih dari pemenang kontes. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, dan ku jadi lebih dari pemenang. Biar siap jemaat voltage saja ya. Katakan besar anugerahmu. Bagi diriku, ku kagum makanmu akan kebaikanmu. Hidup baru sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi, katakan kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Dan kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, dan ku jadi lebih dari pemenang. Kalau musiknya berhenti, kita freeze sama-sama ya. Ready, freeze. Woo! Lagi-lagi, gaya yang keren, gaya yang keren, yang keren, yang keren, yang keren. Kalahin gayanya Kak Jevon ya, kalahin gayanya Kak Jevon. Ayo. Semuanya kita sorakan haleluya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Yeah. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi Lebih hari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorakan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih. Semua bisa melambaikan tangan seperti ini. Sekali lagi. Yeah. Dalam hitungan ketiga kita sorakan haleluya. 1, 2, 3, haleluya. Wah, siapa di sini terberkati? Bisa angkat tangan, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wah, sekali lagi bisa semuanya sorakan nama Yesus ya. 1, 2, 3, Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wah, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Hadir Tuhan. Lihatlah setiap hati kami
kami yang haus akan Kau ya Tuhan. Nyanyikan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Nyanyikan dari awal. Roh Kudus hadir di sini, mengalirlah Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hey. Nyanyikan. Roh Kudus hadir di sini, mengalirlah di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang
haus akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Lawatlah kami ya Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagi kami yang percaya. Sebab kami tahu Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Kita nyanyikan refnya dengan lembut saja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nyanyikan bila Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semuanya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Lebih tinggi dari kepalamu, oh ya Roh Kudus. Kami rindukan Engkau. 2-3 orang berkumpul, Roh-Mu hadir di tempat ini dan menyembah-Mu ya Tuhan. Penuhilah setiap kami anak-anak-Mu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Hinamaya ramaya ramaya sikarananana. Oh, we lift up our hands to you, Lord. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hinamaya ramaka ramaya senanana. Mari setiap anak-anak yang rindu memanggil namanya. Oh ya Roh Kudus, kami rindukan Engkau. Ya Roh Kudus, hinamaya ramaya senanana. Oh, dari depan sampai belakang angkat tanganmu. Kita panggil dia namanya lah Roh Kudus. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh, panggil dia ya Roh Kudus. Roh Kudus penuhi Tuhan. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Yesus urapi dan jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, oh ya Roh Kudus, Roh Kudus
setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Ini hati kami. Urapi ya. Kami akan menerima firman yang terbaik. Yang termulia adalah hubungan kami dengan Engkau. Itu yang terutama. Lebih dari segala karunia, lebih dari berkat, lebih dari segala kepunyaan kami, kebisaan kami. Engkaulah yang terutama Tuhan. Terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kau ada di sini. Kami merasakan di dalam nama Yesus. Amin. Bisa duduk semua. Halo teman-teman. Halo. Halo. Habis ujian ya? Atau lagi sedang ujian ya? Ya, ada yang ujian, ada yang sedang ujian. Tuhan berkati ujian kalian ya semua. Selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang apa itu karunia roh. Tapi firman hari ini, kayak setelah titip ya. Kalau kalian mau catat bahwa ini sampai nanti kalian besar. Karena firman Tuhan bukan cuma menegur, tapi firman Tuhan juga adalah bekal buat kita. Kayak orang perang, mungkin dia membawa senjata, dipakainya nanti di medan perang. Sekarang kalian gak butuh, tapi bawa. Kita baca sama-sama dulu di 1 Korintus 12, ayat yang 9 sampai 10. 1 Korintus 12, 9 sampai 10. Oke, ya saya tunggu, gak apa-apa. Kita baca sama-sama 1 Korintus 12, 9 sampai 10. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, katakan iman. Dan yang kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, katakan menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, katakan mujizat. Stop, demi itu. Kita stop di situ dulu. Banyak kata memberikan iman, memberikan kuasa mujizat, memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kata memberikan ini menarik. Kira-kira kalau kalian mau memberikan sesuatu sama orang yang kalian sayang enggak? Ya iyalah. Kalau enggak kenal pun karena pasti kita mengasihi Tuhan ya. Karunia itu selalu karena hubungan kita sama Tuhan. Gak ada yang lain. Karunia itu karena hubungan kita sama Tuhan. Makanya roh di sini itu roh Tuhan memberikan kepada kita iman. Memberikan kita karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mujizat. Itu semua karena hubungan kita karena sama Tuhan. Kita kasih contoh ya. Contoh ini Kak Esra punya gadget, terus Kak Esra kasih ke Kak Korin deh, ini Kak Korin, contoh, ini Kak Korin di depan. Wah, ini gadget canggih, ini keluaran ya nggak terbaru tapi oke lah, bagus, bisa foto, bisa melakukan banyak hal, bisa lihat video, bisa lihat YouTube, banyak hal. Ini keren banget. Kak, ini contoh ya, Kak Korin langsung nunjukin sama Kak Yoel angkat tangan. Kak Yoel mau ditunjukin nih, Kak Korin nunjukin. Nih, aku punya HP baru. Kak Yoel pasti, wow, ini HP terbaru, ini keren loh. Pasti Kak Yoel tanya-tanya, HP-nya ini gimana kok bisa melakukan banyak hal. Kak Korin jelaskan. Terus Kak Korin tunjukin lagi sama River. River, ada gak River di sini? Oh ada River, hai River. River tunjukin, River juga ini aku punya HP terbaru. River bilang, wow, HP ini kan keren sekali Kak Korin. Ya kan namanya juga HP yang terbaru pasti orang, ya enggak sorry bukan yang terbaru kan, kayak tadi ngomong bukan yang terbaru. Tapi canggih, pasti River, wow canggih banget. Itu kalau ditunjukin ke Kak Yoel, ke River atau sama orang lain. Tapi kalau Kak Korin nunjukin ke Kak Esra, Kak Esra ya biasa aja. Karena Kak Esra yang ngasih. Kak Esra lebih tertarik sama
ngobrol sama Kak Korin. Kenapa Kak Esra ngasih ke Kak Korin? Karena Kak Esra percaya, karena Kak Esra punya hubungan sama Kak Korin. Karunia itu selalu karena hubungan kita sama Tuhan. Roh itu memberikan iman. Roh itu memberikan kuasa untuk menyembuhkan. Roh itu memberikan karunia untuk mengadakan mujizat. Roh yang sama yang harus kita kenal. Pegang ini baik-baik. Supaya nanti kalau kita dituntun dalam setiap karunia itu, nggak bingung. Takut sih wajar. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, diminta untuk mendoakan orang contohnya, kita ada rasa aman. Supaya juga someday, kalau karunia itu semakin dipertajam sama Tuhan, kita tidak akan pernah lupa siapa yang memberi karunia itu. Ya Tuhan. Ingat, semua karunia itu karena hubungan kita sama Tuhan. Bukan karena kita, enggak, karena Tuhan semuanya. Makanya Roh itu memberikan. Sebegitu percayanya Tuhan sama kita, Dia berikan kuasanya sebagian ke kita. Sebegitu sayangnya Tuhan sama kita, Dia percayakan karunia-karunia itu. Tuhan itu sayang sama kita. Makanya Tuhan percayakan itu. Dia berikan. Dia Roh itu berikan. Makanya kita punya karunia-karunia itu. Setelah ini Kak Esra akan jelaskan 3 karunia itu fungsinya buat orang lain apa. Kalau yang tadi kan supaya kita ngerti, oh iya karunia ini karena hubungan kita sama Tuhan. Kita diberikan. Setelah ini iman, kesembuhan, dan mujizat. Kak Esra jelaskan fungsinya. Tapi please ya, jangan ragu setelah ini untuk bergerak dalam karunia itu. You ready guys? Yang ready ngomong ready. Yang pertama iman. Kita buka di Roma yang ke-10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kak Esra bacain ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kak Esra ulang. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau timbul berarti itu dari gak ada ke ada. Makanya karunia iman ini selalu bisa membangkitkan dan menguatkan orang. Membangkitkan gimana Kak? Bisa aja karena iman taatmu ke gereja, CG di rumah online, loudspeakernya keras, opa omamu, kakek nenekmu, atau saudaramu yang imannya mati, bangkit. Percaya Tuhan lagi. Iman itu timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau iman itu sebelumnya enggak ada, karena kita ini punya karunia iman, orang sekelilingmu yang imannya mati sebelumnya, karena kamu punya karunia iman, Tuhan berikan itu semua, lewat kamu ngomong mungkin firman Tuhan, lewat kamu share WA, di status hari-hari ini Kak Esra itu lihat statusnya WA kalian, Kak Esra save semua nomor di Servo Kids itu yang daftar, tak save semua. Kak Esra liatin semua. Tak peseni ya, kalau kalian nanti share, itu kalau bisa firman Tuhan atau rema yang kalian dapat. Jangan, minggu ini UAS. Atau, aku sedih nih dia gak balas WA aku. Itu ada, Kak Esra screenshot sampean. Di status WA. Jangan-jangan karena status WA-mu, temanmu yang lagi sedih jadi bahagia. Karunia iman itu selalu membangkitkan dan menguatkan iman. Ada juga loh di sini karena cucunya pelayanan. Itu loh iman ketaatan itu loh, taat melayani. Omanya sekarang jadi jemaat full test online. Oma kalau lihat Tuhan berkati ya. Iya ada. Jangan-jangan karena imanmu yang tiba-tiba
ada temenmu yang lemah terus aku harus bisa ujian tanpa nyontek ini. Terus nilaimu bagus, akhirnya jadi kesaksian. Temenmu terberkati, akhirnya bertobat. Karena iman itu timbul. Bahkan untuk beriman saja kita butuh Tuhan. Makanya kita selalu perlu punya hubungan sama Tuhan. Untuk iman aja. Karunia iman ini luar biasa. Mimin paling ya. Iman ini amat sangat luar biasa. Kaisra ada cerita untuk iman, karunia iman ini. Iman lagi, iman. Kaisra 2019 itu pernah ke Ambon. Terus ada KKR menjadi anak Bapak di Ambon. Kaisra nggak pernah cerita ini. Terus Kaisra itu ingat, Kaisra salah satu yang Kaisra lakukan adalah menjadi PIC dari sekolah-sekolah dan transport. Kaisra ingat benar ada 42 bemo dan 12 bis. 2 diantaranya bisnya tentara. Karena KKR jadi anak Bapak kayak kemarin yang ikuti banyak dari Ambon. Kaisra lupa tepat jumlah sekolahnya, tapi yang Kaisra ingat dari ujung Ambon sampai ujung Ambon. Itu kita ajak semua KKR. Setelah itu, satu malam besoknya ini KKR. Kaisra itu dengar ada satu sekolah besar yang yang menghabiskan kuota bis itu hampir 2. Itu besar buat Kaisra. Sama sebagian itu bis, karena kita sudah atur. Itu batal. Terus ada 2 bis juga itu bermasalah. Tahu yang Kaisra lakukan apa malam itu? Itu besoknya, Kaisra ingat itu 10 lebih 20 Kaisra. Kaisra nangis jadi-jadinya di kamar. Karena Kaisra itu ingat, oh Tuhan gak bisa, sedih, bingung. Yang telepon Kaisra banyak, yang WA apa lagi? Karena Kaisra masuk di semua grup. Kalau ada 40 sekolah Kaisra masuk semua. Di malam itu adalah malam yang paling kacau dan Kaisra nangis jadi-jadinya. Mau minta tolong nggak ada. Kaisra nangis di kamar itu. Kaisra nangis, Tuhan ini ya apa Tuhan? Ini kan uangnya orang gitu loh. Ini uangmu, ini KKR-mu gitu loh. 1 sekolah batal, 2 bis bermasalah. Kaisra nangis. Kaisra baca firman juga enggak, rasanya kok aduh gak bisa gitu. Terus Kaisra memutuskan untuk baca grup PIC transportnya. Jadi ada beberapa orang yang bapak-bapak yang sudah lebih dewasa itu masuk grup. Terus tahu ada masalah itu. Ada satu bapak namanya Pak Adi. Ngomong kayak gini, sudah Kaisra, imannya jangan lesu. Ayo kita kerjakan. Kaisra hapus itu air matanya Kaisra. Kaisra cuma baca itu. Kaisra langsung angkat semua telepon. Kaisra malam itu rada begadang. Kaisra kerjakan semua. Karena perkataan itu. Ayo Kaisra, imannya jangan lesu. Ayo kita kerjakan. Kaisra dari yang duduk. Kaisra itu rada cengeng soalnya orangnya. Karena gak bisa kerja, Kaisra nangis. Kaisra dari duduk, Kaisra baca WA, Kaisra lap itu Kaisra bangkit. Beneran bangkit. Dari perkataan itu. Itu kalau Pak Adi gak percaya Tuhan, gak suka mendengarkan firman, Kaisra gak yakin perkataan itu muncul dari dia tepat waktu. Itu yang namanya karunia iman membangkitkan dan menguatkan orang lain. Awalnya dari firman Tuhan, baliknya selalu ke Tuhan dan kemuliaannya Tuhan. Itu fungsinya buat orang lain di sekeliling kita. Jadi mulai dari status WA, hati-hati ya. Enggak. Upload apa yang kalian suka asal itu benar, jangan sembarangan ya. Oke, yang kedua kesembuhan. Yang kedua itu kesembuhan, kita buka di Kisah Para Rasul 9. Ayatnya yang ke-34. Kaisra hari ini banyak cerita ya. Oke. Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Ayat 35.
semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada, saya ulang, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada. Karunia kesembuhan ini memulihkan tubuh, termasuk hubungan juga. Mintalah hari ini dengan sungguh-sungguh, praktekkanlah, aktifkanlah karunia kesembuhan ini. Ini ceritanya Petrus lagi nyembuhin orang di kota Lida dan Saron. Setelah lihat ada kesembuhan, melihat, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Perkataannya itu masalahnya semua penduduk. Katakan semua penduduk. Jadi karunia ini wajib kita aktifkan supaya orang lain mungkin tubuhnya disembuhkan, hubungannya dipulihkan. Bukan tubuh aja, tapi hubungannya entah sama Tuhan, entah sama anaknya, kalau itu lebih dewasa, atau temanmu lebih sakit, lagi gak percaya sama Tuhan, mungkin ketika dia disembuhkan, siapa yang nyembuhin? Tuhan Yesus. Kita ini perantara kok. Karunia kesembuhan itu memulihkan hubungan. Selalu memulihkan hubungan dan tubuh ini juga. Kaisra ada cerita lagi, Kaisra sering cerita hari ini. Kaisra itu pernah ikut FKA terakhir di situ, di barat, daerah barat sini. Kaisra itu pelayanan, itu loh. Jadi ada orang sakit, Kaisra tanya-tanyain dulu kalau sudah sembuh. Terus ada kakak anak-anak pendoa, Yesus-Yesusnya kalian ini berdoa buat orang. Orang yang lumpuh gitu didoain, orang yang sakit tidur gitu didoain. Terus KSA itu ada, lihat satu nenek-nenek, itu duduk, datang itu duduk, kan KSA datangnya sore ya, di FKA gitu. Kalau belum tahu FKA, Festival Kuasa Allah. Ya, itu KKR kesembuhan yang diadakan gereja ini. Pastor Philip yang khotbah. Sore itu nenek-nenek itu didorong sama kursi roda. Terus kayak sibuk gitu, rada sorean sebelum KKR ini mulai. Sebelum KKR ini mulai, nenek itu datang ke sebelahnya Kak Esra. Dia yang darinya duduk, dia berdiri. Bawa ininya. Kak Esra cerita ini sampai merinding. Di sebelahnya Kak Esra. Kak Esra tuh lihat dia itu duduk. Terus sore sebelum ibadah mulai, dia itu berdiri dorong ininya. Terus ditanyain, Kak Esra kan dengar. Saya tadi didoain anak-anak. Didoain anak-anak. Anak-anak gak mungkin suka Esra ya. Kak Esra tetap anak, tapi maksudnya anak yang lebih kecil. Anak-anak. Terus bukan selesai dari itu aja. Nenek itu ngomong, kesaksian gitu loh. Sambil ditanya-tanyain kan, Kak Esra dengar. Saya itu tadi datang ke sini sudah ngomong sama Tuhan. Kalau saya itu sembuh, saya itu mau bayian sama anak saya. Beneran sembuh, berarti pulang harus bayian gitu. Ya harus dong. Kenapa Kak Esra cerita ini? Ketaatanmu mungkin ditunggu banyak orang. Taatmu untuk ibadah, ke voltage, taatmu ke CG, taatmu berani doain orang sakit. Jangan-jangan ini Kak Esra curiga, yang benar itu rasa kok kalau ada di sini ada 200 anak, lebih 300 anak di sini. Semua itu taat, minta semua karunia ini diaktifkan. Semakin banyak orang dipulihkan. Semakin banyak teman-temanmu dipulihkan. Di CG-CG mungkin, di ibadah mungkin. Semakin banyak orang atau anak juga. Hidupnya itu dipulihkan. Hubungannya dipulihkan juga sama Tuhan. Sampai seketika itu, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Semua penduduk. Wow. Semua penduduk. Gara-gara lihat satu orang bangun. Cuman bangun kelihatannya ya. Semua penduduk. Voltagers. Ketaatanmu itu ditunggu. Siapa mau taat, angkat tangannya?
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yang terakhir, mujizat. Katakan mujizat. Ini janjinya Tuhan buat kita semua. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14. Oke, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini janji keren banget sih. Saya tuh bayangin kalau umpamanya Tuhan Yesus tuh pernah bangkitin orang mati, nyembuhin orang. Apa yang kalian lakukan nanti? Apa yang kalian lakukan nanti? Tapi yang terpenting, mujizat itu selalu membuat orang melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Selalu melihat. Kan mujizat itu dari yang mustahil akhirnya ada. Dari yang nggak ada akhirnya ada. Yang sulit akhirnya ada juga. Ya namanya juga mujizat. Itu kalau bukan Tuhan ya nggak bisa. Kalau Tuhan aja loh bikin mujizat yang amat sangat banyak dan luar biasa. Gimana dengan kalian? Ngapain sih Kak diajarin karunia Kak? Ngapain sih harus minta sungguh-sungguh itu loh. Aku itu masih main. Siapa yang di sini tahu Michael Jordan? Wah, tahu semua ya. Stephen Curry. Tahu ya. Cristiano Ronaldo pasti tahu ya. Mereka amat sangat hebat di bidangnya, ya atau ya? Ya kan? Tapi coba bayangkan, gak mungkin kan mereka lahir langsung jago. Cristiano Ronaldo gak mungkin lahir langsung bleng. Atau Michael Jordan lahir langsung, ya kan gayanya dia segitu. Ya enggak kan? Mereka latihan dari apa? Dari mana sih? Dari ke? Lah iya, minta sekarang, sungguh-sungguh, punya hubungan sama Tuhan. Kalau sekarang kalian aktif karunianya, gede nanti gimana? Ayo, wong talenta yang Tuhan beri di kita aja kalau dilatih setahun jadi jago, diulang berapa kali jadi master, gimana kalau kalian punya karunia sekarang, kalian aktifkan sungguh-sungguh punya hubungan sama Tuhan, gede nanti gimana? Wow, wow, wow. Pasti wow, wow, wow. Ya kan? Mujizat ini sudah Tuhan janjikan. Kita perlu sekali lagi cuman taat. Tak ceritanya satu mujizat yang Kak Esra alami ya. Mau nggak? Mau ya. Kak Esra lupa tahunnya, yang Kak Esra ingat KKR-nya, bukan KKR, Bible Study. Bible Study yang dulu, Kak Esra itu pelayanan production. Terus itu karena pagi Pustaka Raja Wali itu nggak buka. Gak buka, ya sudah. Terus Kak Esra inget, Kak Popo itu minta gini. Esra tolong sediain Bible, buku Before 30 ya. Aku iyain aja, Kak Esra tipe orang, oke, tak iyain dulu. Terus Kak Esra keluar, gak ada, pustaka gak buka. Kak Esra masuk, lihat anak-anak buahnya gini. Ini kan Bible Study ya. Sini siapa yang bawa gitu loh. Kak Esra tanya kiri kanan, gak ada, wong pusatnya gak ada kok yang buka. Biasanya pinjem pustaka, Kak Esra gak buka. Kak Esra tuh mikir, ini gimana dapetnya? Terus Kak Esra itu doa, Tuhan, masa sih kamu gak bantu aku? Kak Esra inget, Kak Esra jalan biasa gini. Terus Kak Esra disabta satu anak namanya Tanton. Ada gak di sini Tanton ya? Udah gede mas dia. Tanton terus dia tuh nyapa, Kak Esra. Terus, Ton, halo. Ya, dia ambil sambil dia itu nyapa Kak Esra sambil bawa tas gitu. Ingat, ini Bible Study. Bible Study, KKR gitu ya. Buku Before 30 Kids itu gede. Besar maksudnya, besar. Terus ya udah kita jalan, Roh Kudus ngomong, coba balik, Kak Esra balik. Kak Esra balik ke Tanton. Kak Esra dengan polosnya tanya, Tanton, kamu bawa buku Before 30 enggak? Bawa. Kak Esra langsung ngomong, Kak Esra pinjem ya? Ini pinjem aja Kak. Kak Esra enggak tanya sih.
Kak Esra ambil, Kak Esra kasih kakak Popo supaya didoain dan sebagainya gitu. Terus Kak Esra semakin mikir, ini kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Kak Esra doa kebutuhan, Kak Esra Tuhan masa nggak bantu lagi. Bahkan sebelum Kak Esra doa, kan Tanton ini sudah ikut Bible study. Dia di rumah, dia kalau nggak taat, nggak bawa buku ini, nggak jadi nih cerita hari ini. Nggak jadi Kak Popo doain ini. Mujizat terbesar itu orang bisa lihat Tuhan di hidupnya. Ini cerita nyata, beneran. Allah kok cuman kebetulan, nggak ada kebetulan. Tuhan nggak pernah sebercanda itu di hidup kita. Nggak ada kebetulan, Tuhan itu amat sangat serius sama hidup kita. Kak Esra berdoa, Tanton taat, mujizat terjadi. Ada orang lain berdoa, kamu taat, di waktu yang tepat, mujizat terjadi. Orang itu lihat Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Catat baik-baik kalau mau catat. Kunci dari karunia adalah hubungan dengan Tuhan dan ketaatan sama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan membuat kita ini selalu tahu hubungan karunia itu dari Tuhan. Supaya sekarang kalau kita dituntun itu loh, ayo doain temanmu si A, si B, langsung doain. Kan aman, kan kenal sama Tuhan kan, jadi langsung percaya. Hubungan dengan Tuhan juga membuat kita nanti someday, kalau kamu minta hari ini karunia, aktif ya. Someday makin tajam di hidupmu, kamu bisa bernubuat, kamu doain orang tumbang tangan itu sembuh. Kamu selalu rendah hati dan tahu ini tuh untuk Tuhan, dari Tuhan. Itu kalau orang punya hubungan sama Tuhan. Taat, wah ini seru. Kamu gak akan ngerasain apa yang Kak Esra rasain kalau kamu gak ngalami. Kamu taat aja. Di saat itu kebutuhannya orang sama ketaatanmu jadi satu. Mujizat terjadi, Tuhan dimuliakan. Jaga hubunganmu dan taat sama Tuhan. Karunia itu bonus. Ya kayak ini tadi loh. Kayak Kak Korinta kasih HP. Kak Esra gak kaget. Gak wow gitu. Ya Kak Esra biasa aja. Kak Esra kan lebih tarik sama Kak Korinnya. Ya. Roh Kudus itu mau nuntun kita. Tuhan Yesus itu selalu mau memberikan karunia-Nya. Yang paling terpenting, jaga hubunganmu sama Tuhan. Yang paling penting jaga hubunganmu sama Tuhan dan taat sama Tuhan. Amin. Kak Esra hari ini mau doain yang mau punya hubungan sama Tuhan dan mau selalu taat sama Tuhan. Ini gak main-main loh. Kalau yang namanya jaga berarti seumur hidup kita. Kalau mau taat itu seumur hidup juga. Bukan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah atau sekali-sekali aja itu namanya mampir ya. Harus seumur hidup. Yang mau punya hubungan sama Tuhan dan mau taat selalu sama Tuhan. Tutup Alkitabmu, mari kita bangkit berdiri. Oh Ramayada Bayaraba, Namahada Bayadaba, Kirarara Namayada Bayadaba, Shikirirara Namayadaba. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Mengalirlah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Kita nyanyikan lagu ini ya, sederhana lagunya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus,
Oh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalir. Angkat kedua tanganmu seperti menerima sesuatu. Ora hamba ya rabar, angkat tanganmu. Tidak hamba ya rabar, dikira hamba ya rabar. Ora hamba ya rabar. Yang mau punya hubungan seumur hidup sama Tuhan, yang mau taat sama Tuhan, biar Tuhan mengurapi kita, biar iman itu timbul, biar karunia menyembuhkan itu diberikan, mujizat itu dilakukan. Kita nyanyi sama-sama. Roh Kudus Roh Yesus, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau, anak-anak yang mengasihi setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketaatan yang pasti. Oh, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Yesus, ora mahaba ya raba. Urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah Tuhan, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ambil waktu sebentar. Kak Pawpaw sangat diberkati dengan message firman Tuhan dari Kak Esra. Tapi kita sama-sama tahu karunia iman, kesembuhan, dan mujizat itu bukan untuk jadi pengetahuan. Tapi untuk kita bawa pulang, kita praktekkan. Sebentar ambil waktu berdoa ya. Berdoa.
Kalau di rumah ada orang yang sakit atau kamu sendiri sakit, itu artinya kamu punya kesempatan untuk mempraktekkan karunia kesembuhan. Kita doa sama-sama ya. Tuhan, di dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit atau keluarga yang sakit, kamu boleh angkat tangan. Tuhan, kami sepakat dengan setiap jemaat yang mengangkat tangan. Kami minta iman itu ada di hati kami. Iman untuk percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat dan perbuatan tanda-tanda yang ajaib. Iman kami kepada Yesus bukan kepada hasilnya. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kami sepakat, kami minta kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap anggota tubuh yang lemah, yang sakit, yang live streaming juga pegang anggota tubuh yang sakit. Katakan di dalam nama Yesus, sembuh. Di dalam nama Yesus, sembuh. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Setiap kali kami merasa tidak bisa, kami punya iman yang lahir dari firman Tuhan karena kami percaya kepada Yesus. Materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat persembahan kita sama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa persembahan kami berdoa lewat persembahan kami. Lebih banyak lagi orang-orang yang akan diselamatkan, dibantu. Bahkan kami minta 1000 gereja lokal digenapi ya Tuhan. Biarkan lewat persembahan kami banyak gereja-gereja baik di Surabaya maupun di luar kota yang akan dibangun ya Tuhan. Supaya jemaat Tuhan semakin banyak yang mengenal Tuhan, mengalami mujizat, kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan keluarga mereka. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkati juga setiap keluarga kami, pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh amplop persembahannya, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah hikmat, penyertaan, iman, karunia kesembuhan dan karunia mujizat diberikan kepadamu oleh karena ketaatanmu dan kasihmu kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau ada yang ujian, Tuhan kasih hikmat, kepandaian, Tuhan kasih hati yang taat, baik kepada papa dan mama, juga terlebih lagi kepada Tuhan. Lindungi, sertai setiap jemaat Voltage di mana-mana. Kami juga sepakat ya Tuhan, sebelum kami pulang, kami minta ya Tuhan, setiap anak-anak Voltage yang selama ini sudah rajin ikut CG, bisa datang ibadah sama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya tempat ini akan penuh Tuhan dengan anak-anak usia Voltage. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulanglah dengan berkat, sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. God bless you.